الأخيار أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات إخواني وأحبابي حفظكم الله, وبالخصوص kepada para habaib Sayyid Al-Habib Hadi Al-Aqtas, para asatidah, para guru, para ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula telah hadir di hadapan kita para guru-guru ustadzah dari TK Salafiyah Fityatul Huda Masjid Wakaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk guru-guru kita, untuk pembina kita, mereka para guru, para asatidah dan ustadzat, semoga mereka semuanya panjang umur, amin, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Begitu pula kepada ayuhat talabah wa talibat, putra putri SD kelas 6 Madrasah Salafiyah Fityatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkumpulan kita di sini kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak kelas 6 kita, anak-anak kelas 6 kami menjadi anak-anak yang saleh, amin. Anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang selalu mengabdi kepada negara, nusa dan bangsa, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada hari ini di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, kita duduk berkumpul bersama di dalam peringatan Isra wal Mi'raj di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan munasabah seperti ini kita mengingat bagaimana perjalanan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad, bagaimana kegigihannya Nabi Muhammad, bagaimana kesabarannya Nabi Muhammad. Dan kemudian kita juga melihat dengan Isra wal Mi'raj kita bisa memandang bagaimana mulianya Nabi Muhammad, bagaimana agungnya Nabi Muhammad, bagaimana kedekatan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Isra wal Mi'raj kita bisa mengambil pelajaran begitu banyak dari kejadian Isra wal Mi'raj. Di antaranya satu hal, kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita memuliakan kepada Nabi Muhammad. Yang menyatakan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Yang mengajarkan kita tentang Nabi Muhammad adalah Allah. Yang mengajarkan kita, menyatakan kita disuruh beriman kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Yang memerintahkan kita untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad adalah Allah. Yang memerintahkan kita untuk berselawat, memuji Nabi Muhammad adalah Allah. Yang pertama kali memuji Nabi Muhammad adalah Allah. Dengan apa? Dengan ayat suci Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketahuilah bahwasannya sekarang ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan bahwasannya bulanku, kata Nabi Muhammad. Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku. Ada apa? Kok bulan Sya'ban yang dijadikan oleh Nabi Muhammad jadi bulanku? Kenapa enggak bulan Rabiul Awal? Bulan Rabiul Awal kan hari kelahirannya Nabi Muhammad. Bulan kelahiran Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal. Kemudian kenapa tidak bulan
ketika itu hijrahnya Nabi Muhammad. Kenapa tidak di bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan, ketika nuzulul Quran? Tetapi kenapa di bulan Sya'ban? Ternyata di bulan Sya'ban, di situ kita bisa mengambil pelajaran yang paling terpenting adalah ketika di bulan Sya'ban Allah mengangkat, Allah memuliakan, Allah menjadikan Nabi Muhammad manusia, Rasul, Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Nabi, seorang Rasul yang paling dekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban ini menurunkan ayat suci Al-Quran khusus hadiah, kemuliaan, kebesaran, keagungan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahwa ayat apa yang turun kepada Nabi Muhammad? Yaitu surat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada apa dengan ayat tersebut? Ternyata ayat tersebut Allah memerintahkan. Sebelum Allah memerintahkan kepada para malaikat, sebelum Allah memerintahkan kepada kita, Allah yang terlebih dahulu membaca salawat memuji Nabi Muhammad. Innallaha, sesungguhnya Allah yusalli ala Nabi Muhammad. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah mendoakan Nabi Muhammad. Kemudian wa malaikatahu, dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini kalimat yusalli. Kalimat yusalli adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bagaimana sifat fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' yadullu 'alal istimrar wal mustaqbal. Fi'il mudhari' menunjukkan kesinambungan, selalu, continue. Kemudian dan mustaqbaliyah, dan masa yang akan datang terus. Jadi Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, selalu berselawat. Kemudian para malaikatnya juga. Jadi para malaikat semua berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah itu kita, umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling dicintai oleh Allah, umat yang paling disayang oleh Allah, umat yang paling dimanja oleh Allah. Kenapa saya bilang yang dimanja? Kita ini paling dimanja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad. Bayangin, umatnya Nabi Muhammad umurnya cuma 60 sampai 70 meninggal. 60-70 siap-siap meninggal. 80 bonus. 80 bonus. Umur 90 panjang umur. Umur 100 tahun luar biasa. Biasa kalau 60-70 siap-siap. Ada yang umurnya 50, ada yang 40 sudah meninggal. Kemarin saya punya teman murid kita di bawah 40 sudah meninggal. Dai Ustaz sudah meninggal. Jadi kita tidak tahu kapan umur kita. Tetapi lihat umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Allah Musa, badannya besar-besar, badannya keker. Anak-anak kecilnya aja yang umur 12 tahun badannya sudah besar-besar, gak kayak anak-anak sekarang, kecil-kecil. Anak-anaknya sekarang memang kecil-kecil semuanya, tapi HP-nya gede-gede, gadgetnya gede-gede. Masya Allah, ada yang pakai tab, ada yang pakai laptop, ada yang tiap hari main HP aja. Tiap hari matanya lihat HP aja. Apalagi anak-anak yang sekarang mulai besar, yang punya Instagram, yang punya Facebook, yang main WhatsApp, yang main macam-macam. Nah, ini diperhatikan. Orang-orang dulu nggak ada yang namanya gadget, nggak ada yang namanya WhatsApp. Kalau mau ngirim surat pakai apa? Sekarang kita ngirim surat pakai apa? Pakai SMS. Enak nggak? Enak. Sekarang ngirim surat pakai WA. Enak. Dulu orang kalau mengirim surat pakai burung merpati. Tahu burung merpati? Tahu. Burung merpati. Katanya di sini burung dara, ya burung doro. Itu burung merpati. Ditulis surat. Namanya Hamam Jazir. Jadi kalau menurut surat, Ali mengirim surat ke siapa namanya? Ali. Ali tinggal di jauh, tinggalnya di Semarang. Ali Alkaf tinggalnya di Jakarta. Itu kalau menurut surat ditaruh di kakinya burung, diikat. Ali apa kabar? Sehat, bekhair. Alhamdulillah, gimana kabarnya Abah Umi? Oh ya,
Tulis taruh. Berangkat itu burung dari Semarang sampai ke Pekalongan. Berhenti di Pekalongan, nanti suratnya diambil, diberangkatin lagi sampai ke Cirebon. Sampai di Cirebon berhenti di Cikampek. Di Cikampek pindah lagi itu burung, ganti burung. Gonta ganti burung. Namanya Hamam Jazil, namanya burung pos. Namanya burung pos. Sekarang enak, SMS langsung, WA, Instagram, Facebook. Ya Allah, gampang banget sekarang, nikmat. Dulu nggak ada. Dan badannya besar-besar. Kemudian panjang umur. Ada yang umurnya sampai 100 tahun, 120 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Nabiullah Nuh alaihi salam umurnya 900 tahun. 950 tahun Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini anak-anak masih 12 tahun, kemudian nanti 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun siap-siap masuk ke dalam kubur.